Hai hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Mas salam Sony. sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam Ya, salam kebajikan. Malam Assalamualaikum Bapak warahmatullahi wabarakatuh. yang sudah ada pada malam hari ini. Terima kasih. Ini ada 59 peserta yang sudah hadir dari 60 sekarang dari total 207 pendaftar. Ini udah keren, udah 25% lebih ya. Dan saya juga ngundang beberapa peserta atau pendaftar yang kemarin-kemarin dulu. Ya mungkin ada di antara teman-teman semua yang lupa-lupa ingat saya pernah daftar apa, kapan, gitu kan. Daftar apa dan kapan gitu. Mungkin lupa-lupa ingat tiba-tiba dapat undangan malam hari ini. Intinya saya ngantongin data Anda ya. Jadi saya ngantongin data 207 orang kemarin plus yang dulu-dulu itu lengkap dari nama, panggilan, sapaannya Pak, Bu, Mbak, Mas, atau lain sebagainya, dari kota mana, profesinya apa, tanggal lahirnya kapan. Nah, ini bentuk dari namanya CRM. Nanti saya sedikit edukasikan malam hari ini. Malam hari ini teman-teman semua kita tidak, ini bukan seminar ya, ini live presentasi. Saya akan menunjukkan aplikasi, menunjukkan sistem, apa itu CRM dan lain sebagainya, bagaimana caranya bisa diterapkan untuk bisnis, usaha, Bapak Ibu semua, termasuk buat teman-teman semua yang belum punya usaha atau belum punya bisnis, nanti bisa mendapatkan bisnis dari sini seperti apa bagaimana. Bisa mendapatkan cuan dari sini seperti apa bagaimana. Ikutin sampai selesai. Insya Allah nanti maksimal jam 21.30. Ya, kita nggak usah pakai lama-lama. Kalau perlu jam 9 udah selesai. Ya, kok link Zoom-nya nggak bisa diklik malah masuk aplikasi lain ya, Mas. Waduh. Hmm, Mas Roket. Ya nggak tahu mana ketehe. Nah itu iklan lewat berarti mereka masuk aplikasi lain ya. Oke teman-teman semua, seperti yang teman-teman lihat di layar kaca teman-teman semua, baik teman-teman yang menggunakan handphone ataupun teman-teman semua yang menggunakan laptop, di situ udah terpampang jelas namanya siapa ya, Pak sapaannya siapa, namanya siapa, terus dari kota mana kelihatan ya. Ada yang dari Sragen, Bang Dul dari Sragen, terus Bu Parti dari Kebumen, Mbak Wiwin dari Kulon Progo, Pak Tabit dari Garut, Pak Is dari Kabupaten Lebak, Mas Yudi Jember, Pak Sutarti Kota Surabaya, Bro Indra Purbalingga, Denpasar ada Pak Budi, ini ada Silo, ini berarti nggak pakai link saya, ini pakainya masukin username, password. Pak Aida Junaidi dari Kabupaten Bandung Barat, Mustika di Jakarta Timur, terus Cianjur. Silakan dibaca sendirilah. Saya nggak perlu saya bacain ya. Jadi ini teman-teman semua, saya pakai Zoom privat. Sekali lagi Zoom privat ya. Jadi apa? Satu link Zoom hanya bisa digunakan oleh satu orang. Masing-masing orang link Zoomnya beda-beda. Ya, beda-beda. Jadi antara Pak Hendri, Pak Samsul, Bulita itu beda-beda. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba link Zoom-nya di-share, kok Anda terpental, berarti yang orang lain masuk. Intinya gitu ya. Jadi nggak bisa digunakan oleh dua perangkat, hanya bisa digunakan oleh satu orang. Hmm, canggih sistemnya ini kita ya. Makanya kemarin daftar ini sesuai dengan pendaftarannya namanya. Dari kota mana namanya siapa. Kalau salah yang salah bukan saya pokoknya. Anda yang salah. Oke, teman-teman semua. Sedikit nanti saya jabarkan ini kalau mau berbicara tentang kalau Anda pemain seminar, event dan lain sebagainya bisa menggunakan sistem seperti ini, masih. Ini dari Zoom-nya loh, kolaborasi dengan sistem yang saya gunakan. Oke, teman-teman semua ya, mungkin ada di antara teman-teman semua yang ada yang belum kenal saya atau bahkan ada yang sudah kenal saya. Saya pengen buka kolom chat dulu deh, tak buka dulu chatnya everyone, jebret. Nah, oke, teman-teman semua yang belum absen silakan bisa absen dulu ya. Itu linknya saya kirimin lagi. Nah, itu diklik aja, nanti masukin nomor HP, udah deh beres itu doang. Nah, itu yang belum absen ya, silakan absen dulu. Hmm, lupa wait ya. Recording in progress. Yes. Oke, teman-teman semua. Buat teman-teman semua, silakan bisa absen dulu, nanti yang absen akan mendapatkan live rekamannya. Kalau nggak absen ya mohon maaf, tidak ada tawar-menawar karena saya bekerja udah by data. Jadi nggak bisa mengingat-ingat nanti kalau udah acara bubar ini udah kita nggak tahu siapa Anda semua ya kan.
Silakan teman-teman semua open kamera, akan saya foto dulu. Ya, akan saya foto. Silakan buka kamera biar muncul di layar kaca, nanti bisa ditonton di grup. Saya kirim ke grup langsung deh habis ini. Yo, ini ada Pak Erwin Depok, ada Bu Kifrianti, ada Pak Ananto. Ini layar halaman pertama ada tiga halaman total ya. Sebentar. Layar penuh. Taruh, nah ya. Live presentasinya. Cret, nanti tonton di grup ya. Sebentar, sekarang halaman kedua. Halaman kedua ada Pak Eko, ada Bu Nisa, ada Pak Dimanto. Cret, sebentar. Hmm, ini halaman kedua udah ada di grup. Sudah ada di grup halaman kedua. Sekarang halaman ketiga. Halaman ketiga. Halaman ketiga ada siapa aja ini? Halaman ketiga orangnya pada malu-malu semua. Nah, kalau malam nggak tak sebutin namanya deh. Jebret. Hmm, Oke, ada di grup. Hmm, jeb- Wah, sebentar, tak admit dulu nih. Ada yang baru gabung nih. Tuh. Dua, tiga, empat. Eh. Yang baru gabung dapat halaman ke empat doang, tiga doang. Jeret, nah wis. Oke, aman. Oke, teman-teman semua. Eh, Coba deh, saya pengen lihat di sini siapa yang baru ketemu tatap muka dengan saya via Zoom, baik di seminar atau malam hari ini deh, baru pertama kali. Tolong ketik di kolom komentar bilang saya yang baru pertama kali. Coba saya pengen lihat. Bang Dul, Sragen, Kak Ellen ke Surabaya, Ibnu Aziz, Pak Fatur, Bandung. Banyak, banyak ya. Banyak ya. Kita 3 hari yang lalu bikin pelatihan. 3 hari yang lalu. Dan saya bikin event ini hanya 3 hari doang. Ada 208 pendaftar ya. Lumayan kan? Cuma 3 hari loh persiapannya. Di saat dimana yang lain mau bikin event kayak gini aja ngiklannya udah sebulan yang lalu, saya tanpa iklan. Nah, bagaimana caranya? Bukan sombong teman-teman, tapi bagaimana caranya ingin tularkan ke teman-teman semua bagaimana caranya menggandeng mencari banyak orang. Hmm, Ntar kalau udah di hadapan kita mau dijualin madu, susu, herbal, apapun itu terserah Anda. Ya, asik kan 3 hari 200 pendaftar, yang hadir 77. Hmm, Hampir 50% kan? Oke. Oke, teman-teman semua yang baru ikut malam hari ini, perkenalkan seperti yang tertulis di layar kaca Bapak Ibu semua. Ya, nama saya Coach Sony atau lengkapnya Ahmad Mukhlison sebetulnya. Saya tinggal di Kota Semarang, Bapak Ibu semua ya. Saya tinggal di Kota Semarang dan saya bikin event-event seminar offline ataupun online. Mbak Lia Waluyo Kota Batam Badir. Siap, ya kan. Saya bikin event-event seminar baik offline maupun online. Cuman saya beberapa setahun 2 tahun terakhir ini ya, setahun terakhir ini saya lagi offline-nya, ya kan. Memang full online. Ya, dulu saya bikin seminar mulai dari pokok kecuali Sulawesi dan Papua. Indonesia semua udah saya masukin, kabupaten kota se-Indonesia udah saya masukin kecuali provinsi dan Pulau Sulawesi dan Papua. Belum, ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang dulu pernah ikut seminar saya offline. Semarangnya mana Pak Sony? Saya Semarangnya ada di Tembalang. Tembalang. Kemarin juga ada tamu dari ini, dari Sragen. Kemarin ada dari Sragen. Terus kemarin lusa itu dari Cirebon datang ke Semarang. Yo konsultasi bla 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 sebagainya lah. Ya seminggu tuh ada 2 atau 3 kali lah saya tuh nemuin orang datang ke rumah, datang nemuin saya. Oke ya teman-teman semua. Ini kebanyakan perkenalan nanti ngoceh nggak habis waktu ya kan. Sedikit ada materi sedikit ya. Ada sedikit materi yang perlu teman-teman pahami, perlu teman-teman lihat. Wait, wait, wait. Ya. Mana, 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 mana. Nih, ya deh, gini aja deh. Lamaan ya kan.
Ini aja deh ya, itu aja. Biar cepat, nggak usah pakai filter-filteran ya. AI trend atau AI trend. Ya, apa itu AI? Masih ada yang tanya loh, AI itu apa gitu kan? Artificial intelligence ya kan. Sekarang lagi ngetren-ngetrennya AI ya. Mungkin ada di antara teman-teman yang belajar AI udah banyak sekarang ya. Ada yang belajar tentang AI bagaimana caranya bikin video, bagaimana caranya bikin gambar dan banyak hal lah itu kan. Nah, saya bukan di sana ya, tapi nanti deh ya tren cara berbisnis terkini ya. Nah, teman-teman tolong perhatikan dan simak baik-baik ada video ini. Sebentar, saya ingin mastiin dulu bahwa audionya udah disertakan. Oke, udah. Biar ada suaranya. Volume udah maksimal. Oke, sip. Tonton dulu ya. Sebentar. Saya ambil minum. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Apakah AI jahat seperti di film-film Hollywood? AI jahat atau evil AI hanyalah khayalan pembuat film saja ya. Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang Mohon maaf, mohon maaf, mohon maaf. Ini saya tadi lupa pakai jaringan yang satunya saya baru pindah WiFi. Wait ya. Hmm, hmm, jaringan karena ini online ini videonya. Ya. rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia.
Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, AI juga dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Di bidang kesehatan, AI dapat digunakan untuk membantu dokter membuat jadwal temu, mendiagnosis awal penyakit, dan merekomendasikan obat atau terapi tertentu. Di bidang keamanan, AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber untuk mendeteksi serangan di dunia maya. Di bidang keuangan, AI digunakan untuk menganalisis tren pasar, memprediksi perubahan, dan mengelola resiko investasi. AI juga dapat membantu dalam mendeteksi transaksi keuangan yang mencurigakan. Di bidang bisnis, AI digunakan untuk menargetkan iklan yang lebih spesifik dan personal, serta menjawab pertanyaan dan menerima keluhan konsumen. Di bidang otomotif, AI digunakan pada mobil untuk mengenali rute dan menghindari tabrakan. Pabrik otomotif juga menggunakan AI agar proses produksi menjadi lebih efisien dan terjamin kualitasnya. Di bidang logistik, AI dapat merencanakan rute pengiriman yang paling efektif sehingga mengurangi biaya operasional dan waktu tempuh. Di bidang pertanian, AI digunakan dalam memantau kondisi tanaman, mengendalikan hama dan penyakit tanaman, serta memprediksi hasil panen. Di bidang lingkungan, AI digunakan dalam menganalisis data sensor dan citra satelit untuk memantau perubahan iklim dan lingkungan. Bagaimana dengan penggunaan AI di bidang pendidikan? AI dapat membantu memantau kemajuan belajar siswa dan merekomendasikan materi atau penilaian yang sesuai dengan kompetensi, kebiasaan, dan minat siswa. Dengan begitu, proses belajar menjadi lebih bermakna dan tepat sasaran. Wah, banyak banget ya manfaat dari AI. Meskipun begitu, teknologi AI tetap memiliki batasan dan resiko. Jadi, kamu perlu paham hal ini agar bisa menggunakan AI secara kritis dan bijak. Teknologi AI apa nih yang sudah pernah kalian gunakan? Kira-kira kalian ada ide mau mengembangkan AI yang seperti apa?
Oke ya, banyak banyak manfaatnya buat teman-teman semua yang menguasai AI. Pak, tolong alamatnya Pak. Pak Sutardi. Bisa WA nanti Pak ya, setelah ini Pak ya. Saya nggak mau kebanyakan ada tamu Pak. Oke, ini sekarang sudah ada 88 orang. Mohon maaf ya yang udah dari tadi udah absen. Yang absen cukup sekali aja. Saya mau pengen menghimbau buat rekan-rekan semua yang belum absen. Yang belum absen, aduh ini gimana caranya hapus ya? Kadung lah. Oh, paste link absen. Ah, copy itu ya. Bentar, copy, paste. Nah, tuh absennya di situ. Gimana absennya itu? Tuh, yang baru masuk tuh. Nah, tuh. 88, 90 orang. Oi, 2 orang yang baru masuk. Silakan absen dulu ya. Hah? Oke, Enggak. Nggak apa-apa. lanjut. Lanjut materi lagi. Hmm. Enggak. Oke, teman-teman semua ya, AI atau Artificial Intelligence. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah menggunakan AI dalam bisnismu? Yuk, responnya. Siapa yang lihat responnya? Yuk, siapa yang sudah menggunakan AI dalam bisnisnya? Untuk membantu AI, untuk membantu bisnisnya udah menggunakan AI. Siapa? Yuk, siapa yang lihat? Yang sudah bilang saya, belum. Oke, Pak Bukoniatul belum, Pak Tul belum. Pak Erwin sudah, Depok, Pak Tabit, Garut, ya, saya, ChatGPT, ChatGPT, oke ya, belum, oke siap, teman-teman semua, ya. Jadi teman-teman semua, kalau sekarang memang lagi ngetrennya pakai AI, jadi sayang ya, teman-teman kalau tidak mengikuti zaman. Jadi seperti apa bagaimana nanti materi malam hari ini kita akan bagaimana caranya teman-teman bisa men-setting AI untuk kebutuhan di handphone Bapak Ibu semua, yaitu khususnya kebutuhan untuk CS, tanya jawab, balas-balas pesan itu udah AI semua yang membalas, AI semua yang menjawab ya. Nah, Bro Indra baru mau. Nah. Oke, siap. Lanjut. Kira-kira teman-teman semua mau nggak? Ya kan? Dapat atau punya bisnis atau dapat duit dari AI? Pasti banyak yang mau kalau ini, ya kan? Yang udah punya kerjaan atau yang udah belum punya kerjaan, yang udah punya penghasilan ataupun yang belum punya penghasilan, tetap semuanya mau, ya kan? Ya, ya, oke, siap, ya kan? Siap, mau dong. Oke, teman-teman semua ya. Oke, teman-teman semua. Kalau teman-teman melihat nomor handphone pribadi saya, jadi mohon maaf ya, ini saya mau share nomor HP. Jadi teman-teman semua yang dipakai buat kirim-kirim notifikasi seminar, notifikasi Zoom ya, reminder-reminder itu nomor HP sistem. Ya, jadi kalau teman-teman semua telepon nggak bakalan keangkat, nggak bisa itu, ya, karena itu udah connect ke sistem. Ya, saya bukannya pakai laptop nih kalau teman-teman lihat, kalau teman tahu ya, kayak gini laptop, tampilan laptop saya kayak gini nih. Sebentar, saya tak share screen-nya full biar teman-teman bisa lihat semua. Wait ya. Ini aja deh. Jret. Nah, nih kalau teman-teman lihat, saya skip dulu deh. Saya skip dulu. Saya skip dulu. Nih ya. Jadi teman-teman semua saya tuh monitor WA tuh selalu dari laptop. Ya, jadi WA web nggak pakai WA desktop ya. Kalau WA desktop kan bisa ditelepon ya. Ini nggak. Saya ada 6 WA nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau saya buka, ini salah satunya ini, salah satunya ini. Nah, kalau pengen lihat, nah ini, cret, kita lihat semua ini yang absen siapa aja. Nah, ini udah absen pada absen semua nih. Yang ada centang hijau ini, hitam ini absen semua. Kelihatan. Yuk, yang belum absen. Terakhir tadi ada ini nggak bisa juga. Ini saya coba anak saya nama lain boleh. Oh boleh. Ah, silakan. Nggak bisa masuk dia Zoom. Nah ini terakhir ada ketutupan Bu Yani ya jam 20.36 dapat pesan WA langsung kan. Semuanya dapat pesan WA seperti ini kalau sudah absen gitu kan. Jadi saya udah by data main by data ya.
teman-teman semua. Tadi ada yang oke, aku mau oke ya nih tadi. Oke, saya lanjut. Jadi teman-teman gini ya. Nih 08128. Nah, itu nomor pribadi saya. Ya, jadi kalau teman-teman mau ada keperluan dan lain sebagainya, silakan chat WA ke nomor itu aja, boleh ya. Kalau itu udah by system kadang jarang dibaca karena udah by system, jadi kalau pas buka laptop aja bisa kebaca. Kalau enggak ya mohon maaf gitu kan, ampun ampun gitu. Nah teman-teman semua, kalau teman lihat di profil WA itu, jadi profesi saya adalah seorang trainer digital marketer ya kan, dan saya seorang pembuat programmer IT atau pembuat aplikasi atau program atau software. Nah, saya nih mengembangkan program aplikasi sendiri, kita kasih namanya iWatt. iWatt itu apa? iWatt itu adalah aplikasi CS otomatis plus plus ya. Plusnya apa? Plus CRM. Ya, di luar sana banyak aplikasi-aplikasi CS otomatis, tapi tidak ada yang plus plus CRM. CRM itu untuk apa dan bagaimana? Nanti saya presentasikan, ya kan? Oke, Ibu Ida. Oke, ulang lagi nomor HP-nya. Kan bisa ya, biasanya ini orang-orang kalau pakai Zoom-nya pakai handphone, ya, beliaunya susah nyari nomor HP, gitu kan? Nyari chatnya di mana tadi, gitu kan? Oke, teman-teman semua, saya lanjutin. Jadi, saya bikin aplikasi iWatt ini sebenarnya dari tahun 2022, tapi dulu saya gunakan sendiri. Nah, ini 2024 ini udah mulai berjamuran di luar sana, kenapa nggak ikut-ikut sekalian kita publish aja gitu kan? Publish saya. Saya bikin seminar ini sudah yang ketujuh, ya. Kalau teman lihat kan kemarin pendaftaran kan, What setuju kan? Nah, itu udah yang ketujuh kalinya ini. Saya bikin seminar setiap hari Minggu, malam Minggu ya. Nah, sebetulnya ini saya salah jadwal kemarin teman-teman semua ya kan. Karena udah nggak puasa gitu kan. Karena udah nggak puasa pengennya sih pagi atau siang gitu. Karena ini masih ke bawah suasana Ramadan jadi tetap aja malam insya Allah minggu depan saya mau bikin lagi tapi waktunya siang. Dan nanti teman-teman bisa dapat duit dari sini. Nah, tapi nanti wait ya, tak jelasin dulu. Oke, jadi seperti ini ya. Ini WA saya ada beberapa server ini dan sebagainya. Sebenarnya masih banyak lagi WA-nya, tapi nggak tak munculkan semuanya. Karena ada beberapa WA klien dan lain sebagainya yang saya handle. Ada mitra klien, perusahaan dan sebagainya yang saya handle. Sore aja coach, sore, oke kita lihat nanti ya. Karena kalau sore itu gini Pak, kalau kita bikin event pagi itu kalau pesertanya dari WIT atau WITA itu masih bisa ngikutin Pak. Tapi kalau kita bikin acaranya sore itu mereka mertanggung karena apa? Di kita masih agak sorean sebelum selesai mereka maghrib gitu kan. Kalau malam sekalian nggak masalah karena dini hari mereka sambil tiduran nggak terkadang tertidur nggak masalah gitu kan. Survei membuktikan itu event paling enjoy itu pagi, Pak. Ya, pagi jam 10, 8, 9 lah gitu kan. Kalau malam itu biasanya untuk training pelatihannya itu kan. Kayak kemarin kita bikin pelatihan. Nah, nanti saya awal bulan depan bikin pelatihan 3 hari. Pelatihan 3 hari. Wah, tentang apa? Wah, banyak hal pelatihan. Oke, ya saya lanjutin. Jadi aplikasi namanya iWatt itu aplikasi CS otomatis yang saya develop sendiri, saya custom sendiri, saya desain sendiri bersama tim, ada tim saya di belakang. Kita ada perusahaan, jadi saya ada karyawan juga yang bisa membantu ya. Iya, selesai 2 jam Pak ya kan, bukan 22 Pak, selisihnya 2 jam Pak. Jadi tanggung Pak, waktunya maghrib biasanya Kak, nggak optimal, nggak maksimal lah. Oke, teman-teman semua. Oke, saya akan perlihatkan aplikasinya seperti apa, bagaimana. Seperti ini sebetulnya sih. Saya dari awal dulu ya, teman dari awal dulu ya. Saya keluar dulu, log out. Nah, muncul ya, share screen saya ya. Wait. Oh iya, saya pakai full screen kok. Oke ya, jadi aplikasinya seperti ini. Nanti teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti ini untuk apa, seperti apa, dan bagaimana ceritanya gitu kan. Nah, aplikasinya seperti ini, teman-teman nanti tidak perlu nginstal, ya tidak ada di Play Store, tidak ada di App Store juga nggak ada, karena tidak harus diinstal di handphone ataupun diinstal di laptop,
di iPhone, Android, MacBook ataupun tab nggak perlu karena aksesnya berbasis web login. Ya, jadi saya udah punya aplikasi CRM sebelumnya yang udah dari tahun 2019 kalau nggak salah ya Pak Bro Indra, saya lupa tahunnya berapa malah itu. Dia udah menggunakan itu. Jadi kita punya aplikasi CRM. Nah, saya pengen mengembangkan CRM plus plus. Nah, plusnya Oh, apa? saya nggak. Nah, itu eranya era CS otomatis ya. Di luar sana banyak merek A, B, C, D, E, F, G, banyak banget ya kan. Dan mulai dari harga sekian sampai sekian, sekian sampai sekian. Oke lah, kita di sini nggak beli aplikasi, kita di sini nggak jualan aplikasi. Ibarat kata kita di sini tidak pengen teman-teman untuk jadi komoditas aplikasi, tapi bagaimana cara teman bisa belajar dengan saya untuk memiliki, untuk mempunyai bagaimana agar teman-teman punya CS otomatis yang udah punya usaha, yang belum punya usaha bagaimana bisa dapat penghasilan, ya dapat penghasilan dari sini, gitu kan. Nah, oke. Ted, kalau ada gini nama biasa apa Pak? Tapi gratis kalau belajar terus Ya, mam, orang gratis main Pak, HP, Pak. belajarnya gratis Pak. Oke, teman-teman semua. Jadi saya tambah login, nah tinggal login aja, udah. Ini bisa dibuka dari handphone ya, karena saya ini lagi mempresentasikan, jadi ya saya bukanya dari laptop, nggak mungkin dong dari handphone, walaupun bisa dari HP gitu kan. Oke, jadi fiturnya seperti ini ya teman-teman semua. Ini ada CRM, ada menu CRM, ada menu pengaturan AI. Nah, CRM ini ada macam-macam ya, ada perangkat, ada percakapan, ada pesan terjadwal, ada pesan berkala. Pesan terjadwal apa, pesan berkala itu apa dan lain sebagainya. Itu nanti wait. Satu persatu. Nah, kita buka perangkat dulu. Di sini perangkat. Nah, ini ada perangkat. Ya, ini udah tersambung Orang sebetulnya. Tinggal anu aja maaf, selesai. Nah, teman-teman Bapak. semua, di sini teman-teman semua untuk mengoneksikan WhatsApp kita atau WA kita ke iWatt itu bagaimana gitu kan. Nah, teman-teman mau untuk mengkoneksikan tuh kayak teman-teman itu mengkoneksikan membuka WA web. Jadi connect ke WA web, di-scan. Jadi seperti ini. Nah, kita klik di sini. Nah, ini teman-teman semua karena sudah connect jadi di sini jadi foto profil saya. Ya. Kalau belum connect di sini biasanya munculnya QR code. Tinggal di-scan gitu kan. Kalau udah connect ya udah selesai. Dia akan berjalan 24 jam, maintain dan sebagainya, nanti bisa di auto follow up. Jadi banyak nanti teman-teman semua itu misalkan contoh ada orang yang chat masuk ke kita, dia akan dibalas-balas sendiri, diedukasi tentang produk kita. Misalkan Anda punya produk susu, produk obat herbal, punya usaha bengkel, usaha servis AC, servis mobil, usaha laundry atau apapun itu. Nah, nanti tinggal masukkan deskripsinya ke sana. Teman-teman semua nanti kalau ada orang chat masuk, itu datanya akan tersimpan dan nanti bisa auto follow up, terfollow up secara otomatis, sesuai dengan settingan Bapak Ibu semua. Nah, sabar ya, saya presentasikan dulu. Nah, offline di mana coach? Wilayah Demak, Semarang. Nah, ini saya mau bikin offline di Semarang sih. Lagi rencana, target. Insya Allah Juni lah. Offline ya, mau bikin offline di Semarang. Tapi kalau offline berbayar ya, dan agak sedikit mahal karena bayar hotel. Bayar hotelnya juga nggak murah. Hotel aja perfect. Kalau belajar itu setengah hari nggak mungkin. Sehari full aja kurang. Biasanya saya bikin pelatihan offline itu 2 hari. Biasanya ya, 2 hari. Lah bayar hotel 2 hari berapa? Ayo, berani nggak bayar gitu kan? Kadang minta-minta kalau suruh bayar udah. Oke, teman-teman. Jadi seperti ini. Ini adalah device namanya, device ya. Jadi simpel hanya di-scan aja sebetulnya nantinya. Nah, di sini teman-teman semua ada status AI. Status AI itu untuk apa? Cara-cara tanya biar enak. Nah, ada status AI. Ini kalau kita on kan, itu AI-nya akan berjalan. Kalau enggak, jadi enggak. Intinya pokoknya hanya connect doang gitu. Bisa buat pesan berkalanya tetap berjalan, terjadwalnya tetap berjalan, semuanya tetap berjalan, kecuali CS-nya yang enggak jalan. Ya kalau ini off ya. Kalau on berarti jalan. Ya, gitu. Hapus. Hapus dulu. Red. Ini device dan sebagainya. Oke, saya kembali. orang kegiatan mau apa. Yang gawe itu orang nyusuk kok. Ya. Mute. Ya. Terus di sini ada juga namanya percakapan. Tapi sebelum ke sana, saya pengen men-setting pengaturan AI. Nah, di sini nih, jantungnya dan kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di sini, kuncinya. Pengaturan AI. Di sini ada namanya prompt. Nah,
prompt ini untuk apa? Prompt ini adalah untuk menjelaskan produk-produk kita yang kita miliki. Anda punya produk apa, Anda punya bis apa yang mungkin nanti kalau ada orang tanya-tanya, ada orang kepo-kepo ke WA kita, itu kan jadi CS nantinya ya. Itu langsung teredukasi oleh sistem WA Bapak Ibu semua. Ya, saya pengen ada contoh nyata. Yuk, buat contoh sampling. Siapa yang punya produk? Apa deh, misalkan contoh. Yuk, Buy, ada gak sampling produk atau jasa atau apa deh? Bisnis apa kek? Ada. Ada Pak, saya Pak. Air Ya, amanah belum Jasa KLM. pembuatan Yuk, KLM. PT pribadi. Oke, KLM dulu. Saya ini Pak, lampirkan apa? Brosur atau apa, Pak? Enggak, Ibu punya bisnis apa, usaha apa, atau punya produk-produk apa gitu? Oh, saya punya produk asuransi, produk kopi, Ya oke, kopinya deh, kopinya aja. terus Kopinya apa, Bu? diapain? Ayam Cak Kopi, Sony. Ya, Bu. kopi, Nah, lanjut. kopi SH Juara Cafe. Ya, kopi SH juara. Juara. JUWARA. Cafe tulisannya Cafe, CAFE. Ini ya. Ya, Oke. Eh, ini ada berapa varian, Bu? ada 2 varian. 3 in 1 and 4 in 1. Eh, 3 in 1. 1-nya 1 aja, Pak. heeh. Terus? 4 in 1. Hmm. Dah. Yang 3 in 1 ini harga kemasan berapa? Masing-masing 10.000. Kemasannya berapa ini? Sama ya? Kemasannya enaknya 1 box ya, Pak ya. 1 Enggak, box kan boleh deh. saset. 1 box isi berapa? Isi 20 saset. Yang 4 in 1 juga sama? Sama, Pak. Lagi nih. Harganya 10.000 ya. Ya, 10.000. Anggap aja 10.000 ya. Hmm. Mm-mm. Oke. Khasiat manfaat. Manfaat dapat membantu memulihkan kondisi sel-sel tubuh kita. Terus? Sehingga misalnya diabetes, membantu menurunkan gula dalam darah, diabetes ya. Untuk penyakit diabetes. Satu lagi. Contoh. Jantung, asam urat, Apa, Bu? jantung, membantu memulihkan jantung, sakit jantung, Pak. Artinya menyembuhkan lah, bukan menyembuhkan karena kita juga harus punya dokter ya, harus ada dokter juga. Jadi kita nggak sombong lah. Kita minum ini supaya membantu sel-sel darah bagus sehingga jantung ini jadi bagus. Apa yang dokter kasih minum obat berfungsi. Ya udah, gitu aja. Mm-mm. Ini kopinya mengandung kandungannya itu adalah
Ganoderma atau lince. Lince itu adalah jamur, Pak. Ya, gitu aja. Buat contoh kok. Ya, Derma, saya buat. Ini wajah saya menghalangi, guys. Ceret. Mengandung Ganoderma. Kan buat contoh ya. ya. Kan. Nah, enaknya ini kan ringkasannya. Jadi digandengkan, tanya lagi ke sini. ChatGPT, kita minta tolong buatin prompt narasi ini. Itu. Mm-mm. Tolong buatkan prompt untuk referensi jawaban tentang produk jebret. Nah, yes. Jebret. Chat AI ketemu AI, tabrakin sekalian. Ih, dari revisi itu. Itu dijawab ya, Pak ya, AI ya. Iya, Canggih memang AI. ya, ini kita copy buat contoh samplingnya ke contoh. Nah, sekarang kita buka sini loh. Sini. Stop. Ya kan. Saya adalah CS dari kopi. Saya adalah Dewi, misalkan gitu. Saya adalah Dewi. Red. Kenapa diapit bintang? Nanti WA-nya biar tebel. Hmm. Red, red, gini. Saya adalah Dewi, CS dari Kopi SS Juara dan sebagainya. Saya siap membantu setiap pertanyaan masuk dengan ramah dan sopan. Sopan. Setiap pertanyaan masuk pertama pertama kali selalu disapa dengan ya, jawab selalu sebutkan namanya dengan sapaan Kak. Jadi kuncinya ada di prompt pokoknya. Jadi promptnya mau dibikin sepanjang jalan kenangan boleh. Itu bisa sampai 400.000 karakter. Survei saya bisa lebih sebetulnya. Saya sampai 400, saya copy 400.000 udah bisa, masih bisa. Ya gitu ya. Sekilas aja kita
Habis itu misalkan kita kasih copy SH gitu aja. Nggak apa-apa. Kita simpan, simpan, setting, simpan. Nah, di sini ada note ya. Jika Anda merubah narasi prompt akan bekerja secara normal setelah 3 menit kemudian. Jadi nggak bisa langsung dicoba, nunggu sekitar 3 menit. Sistem akan mengadopsi, akan sinkronisasi dengan AI. Tunggu berapa saat ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi di sini pokoknya adalah Bapak Ibu semua. Jadi apa tentang produk Bapak Ibu semua itu jelaskan di sini semua. Secara detailnya itu kan. Kita nggak usah mengarahkan jawaban, nggak perlu mengarahkan jawaban, nggak perlu jawaban. Nanti kalau ada tanya ini jawab ini, tanya nggak perlu. Ini pokoknya kita menjelaskan secara detail tentang produk kita seperti apa bagaimana. Nanti habis itu biarkan AI yang apa ya, yang Desain. membaca ya kan. Saya Ya. Ya. Toko Pinera, bengkel mobil, jasa desain, asuransi, konter wisata, properti, ST, produk jasa. Wait, jadi tak tutup web, fokus ah. Ntar tadi ditanyain pada diem-diem baik, kan udah satu aja buat sampling nih, buat percontohan kok banyak-banyak ya kan. Pokok garcep siapa cepat dia dapat. Wah, Kak Ellen yang cepetan loh tadi. Eh, Pokok di sini satu aja ya. Contohin tentang jasad. Jadi oke. Terus teman-teman saya coba ya, saya coba ini nomor HP-nya yang ini kalau nggak salah ya. 5876 mana ya? Halo. Ya kan? Nih. Maaf, dengan siapa dari kota mana? Saya Sony dari kota Semarang. Halo Kak Sony, terima kasih sudah menghubungi Kopi SH Suara Cafe. Teman-teman kalau mau nyoba, nah tak share nomornya sekarang nih kalau mau nyoba ke nomor ini. HTTPS wa.me garing 6280801. Nah, ke nomor itu mau nyoba. Silakan tanya apa aja gitu kan. Tentang tentang halo siapa ini dan sebagainya ya kan. Eh, ada berapa jenis? Tadi kan saya ngetiknya varian kan. Coba kita tanya ada berapa jenis, kita nggak tahu jawabannya apa. Jadi pokoknya AI-nya, nah itu kami memiliki 2 varian kopi Kak Sony, yaitu emang ada ketikan itu enggak ada, tapi AI yang akan menjawab, mencari jawaban yang sesuai gitu kan, ya kan? Kalau saya mau order bagaimana? Langsung order gitu yang kita tanyain. Kak Sony untuk pesan kopi juara bisa langsung menghubungi Sony ya. Karena salah jangan Sony tadi harusnya Dewi itu apa gitu kan. Di nomor nah silakan sampaikan pesan aja siap untuk kapan saja. Kalau ada link marketplace-nya mungkin Shopee, Tokopedia, Bukalapak atau bahkan punya toko kasih alamat tokonya dan lain sebagainya. Asik loh. Ya. Jadi kalau misalkan tentang bengkel ya udah tentang perbengkelan ya kan. Ganti oli dan sebagainya, spare part dan sebagainya. Kalau laundry ya tentang laundry bagaimana. Kalau misalkan tentang produk herbal lainnya pokoknya tentang apa bisa semua lah gitu kan. Sampaikan. Hanya di mana nyatanya di prompt ini pokoknya di prompt ini ya. Jelaskan detail secara detail tentang apa bisnis Bapak Ibu semua. Mulai dari jenis bisnisnya atau produknya, mulai dari varian
produknya atau jenis usahanya apa aja, mulai dari harganya, pemesanannya, ordernya, ya kan. Terus kalau komplain bagaimana, ada garansi dan sebagainya. Ya udah jelasin aja di sini semuanya. Nanti sistem AI akan memilah-milah dengan sendirinya. Nah, terus terang teman-teman semua, saya pengen lihat sekarang ada di sini di fitur CRM ada namanya menu percakapan. Nah, kita akan lihat percakapan. Semua percakapan yang masuk ke kita itu akan masuk di sini nih kelihatan nih. Ini siapa aja nih? Nih, terakhir ada pertanyaan dari minuman serbuk bergaso. Wah, ini ada anu lagi sebetulnya. Agus Sustianto, ya kan, Wahyu Winarti, UMKM Kepri, Ibnu Aziz, nah, ini dari saya sendiri. Jadi di sini, nah ini teman-teman semua, datanya ini bisa langsung di follow up otomatis. Jadi kita itu punya sistem di mana sistem pokoknya begitu ada kita nangkap lead masuk ke kita, ya orang udah kepo-kepo ke nomor handphone kita, nomor WA kita, itu sistem udah berjalan nantinya secara otomatis. Nah kita setting pesan berkala, pesan terjadwalnya berkata. Nah ini kan masuk kata ini ada ini namanya kategori ya, ini respon ini kategori. Kita bikin kategori namanya ya. Jadi dikategorikan kategori respon. Nah karena nanti ada hubungannya dengan CRM. Nah teman-teman semua, misalkan contoh nih Pak Agus Yulistianto sudah beli. Misalkan contoh nih, berarti kategorinya bukan kategori respon lagi. Kategorinya kita rubah, kita klik, jebret, nih ubah kategori. Ya kan, bikin kategori baru. Masuk sini, ya. Kita bikin kategori barunya apa? Contoh, misalkan konsumen sekarang bulan April, konsumen April, misalkan gitu, atau apalah gitu kan, 2025. Simpan. Kalau kita tahu namanya siapa sih, atau kalau tahu sapaannya, yang kalau nggak tahu kosongin ya, tahu namanya Pak Agus, kenapa panggilannya Agus. Kalau Agus tuh ya Pak lah gitu kan, Pak, nomor HP-nya ini. Kalau tahu tanggal lahirnya lebih bagus lagi. Nanti bisa ngucapin ulang tahun secara otomatis, ya. Ngucapin ulang tahun secara otomatis. Seperti saya pengen bisa ngucapin ulang tahun ke Bapak Ibu semua itu di sistem pendaftaran registrasi daftar ID ada tanggal lahirnya kan. Maksudnya buat apa? Biar saya setidaknya bisa ngucapin ulang tahun ke Bapak Ibu semua. Saya contohin dulu. Ini meleset ya tentang CRM. Lari ke sini, kita lihat, jebret. Nih contoh nih. Ini saya ini tiap pagi jam berapa ini? Jam 8.13. Pokoknya jam 8 tit udah mulai kirim pesan. Otomatis ini Bapak Ibu semua ya. Jadi saya nggak perlu mikir-mikir siapa yang nonton hari ini, nggak perlu nih. Contoh nih. Nih ya kan belum saya sempat balas nih. Contoh Pak Busro ya kan nih. Ucapan ulang tahun tiap pagi ya. Rata-rata 200 sampai 300 orang saya ucapin ulang tahun tiap pagi ya. Pak Busro selamat ulang tahun yang ke-53 ya Pak. Semoga dengan bertambahnya usia semakin bertambah pula rezekinya. Sehat selalu dan sukses dunia akhirat. Amin. Salam hormat dari saya, Sony, konsultan digital marketing. Atau misalkan Sony bengkel Anugerah Prima Motor, Sony laundry kenceling, Sony toko butik ceria atau apa itu kan. Nah, tinggal ibarat kata ini apa ya? Kita tuh nggak lupa dengan semua pelanggan customer kita, audien kita, data-data kita yang kita miliki. Tapi bagaimana cara mendapatkan tanggal lahir? Ada banyak cara. Ada banyak cara, teman-teman semua ya. Pengen lihat tanggal lahirnya. Terus ini contohnya ya. Ini, nah, ya kan. Ini contoh Mas Dharma, ya kan. Mas Dharma, selamat ulang tahun yang ke-42 ya Mas. Sama nih. Nah, dia balas apa? Halo Mas Sony, terima kasih ucapannya. Mohon maaf, apakah Mas Sony ini affiliate dari Kodeni Santoso? Bukan, cuma saya belum pernah kerjasama dengan pembelian sebagainya. Dulu saya ikut seminar Mas Sony saat offline atau online ya. Saya juga lupa. Wah, saya pay data kok. Orangnya, tapi setidaknya kita nyambung silaturahmi, akhirnya punya kawan baru, kenalan dan sebagainya. Kebetulan kita di sini ya embel-embelnya adalah bengkel, misalkan contoh ya, embel-embelnya jadi bengkel, anggaplah. Ternyata kita mengucapkan ulang tahun, yang diucapkan ternyata mobilnya lagi rusak atau motornya lagi rusak, rezeki nggak buat kita. Contoh ini lagi ya, terima kasih atas perhatiannya. Pokoknya balas gitu kan. Ada yang nggak balas juga ada. Ini contoh ini. Nih,
Ada orangnya nggak tahu. Mohon maaf ya kalau ada orangnya beneran ya. Ini Mbak Ninit, ya kan. Laku. Nih, selamat ulang tahun yang ke-36 ya Mbak, bla 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 bersama nih. Akhirnya dia bilang apa? Terima kasih Mas Sony ucapannya gitu kan. Doa yang semangat untuk Mas Sony ya kan. Nah, jret, sama-sama saya selalu ya. Closing saya ibarat kata. Nah, Mas kalau mau diajarin privat untuk bisa jualan online kayak Shopee atau TikTok itu gimana caranya? Bisa untuk kelas privatnya berapa? Ya kan? Setidaknya teman-teman semua, setidaknya itu kita itu dapat hari ini aja ulang tahun. Closing 1, 2, 1 tiap hari kan enak ya kan. Semakin banyak data yang kita miliki otomatis potensi semakin besar. Tenaganya lu ada. Iya. Paham ya di sini ya? Sedikit paham ya kan, belum apa-apa ya. Lanjut ke sini. Di sini yang ini. Nah, jadi kalau kita tahu tanggal lahirnya, kalau nggak tahu ya dikosongin. Nah, habis itu kita simpan, kembali ke sini simpan, submit. Dedet. Oke, berhasil. Terima kasih. Kita lihat percakapannya lagi. Ayo, please teman-teman semua kontrol suara ya. Daripada saya bisukan nanti malah nggak bisa apa-apa sekalian. Yuk, kontrol suara, kontrol suara. Kontrol ya. Pak Sony Siap, mau nanya, boleh. aplikasi AI Word itu kita harus beli atau bagaimana? Free? Ya nanti toh, Mbak. Sabar, tak Ya? presentasikan dulu lah. Oke Pak. Pengen dapat Sorry. astrologinya kan? Tak kasih nanti astrologi aman-aman. Beli. Ya, Pak. Thank you. Eh, Nah, itu terus kita ke percakapan, ke pesan. Nah, kita bisa broadcast atau kirim pesan. Ya, kalau kirim pesan bisa buat broadcast. Contoh di sini ya, kita mau kirim pesan, pilih device-nya, alatnya, nomor HP-nya ini. Metodenya mau pakai kirim manual atau kirim dari data Excel. Kita punya data nomor nih di Excel, ada 1000 nomor jebret. Ya udah, pakai pilih Excel, nanti tinggal filenya di mana. Ya kan filenya di mana. Atau kalau kita mau dari data kontak, ya kontak. Nah, kontak tadi udah ada beberapa kategori tadi kan. Kategori respon sama kategori. Nah, nih kategori apa sama kategori konsumen April 2025. Ya kan? Misalkan kategori respon, ya udah nanti akan terkirim ke data-data yang respon semua. Nah, tinggal kita pilih respon yang tanggal berapa. Ya, mulai dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan anggaplah handphone kita tuh sehari ini ada 100 orang, anggap 10 orang deh yang tanya-tanya tentang kopi SH. 10 orang yang tanya-tanya tentang properti, 10 orang yang tanya-tanya tentang laundry, 10 orang yang tanya-tanya tentang usaha atau produk Bapak Ibu semua pokoknya misalkan, atau 50 orang dan sebagainya. Nah, tiap hari kan ada lead masuk kita otomatis. Tiap hari ada lead masuk. Nah, pertanyaannya bagaimana follow up-nya? Bagaimana nggak mungkin kalau modal ingatan. Sistem udah meramu semuanya di sini ya. Nah, terus di sini teman-teman semua, kita mau ngeblast atau kita kirimi pesan atau kita mau promosi atau dan sebagainya, tinggal kita ketik di sini pesannya apa ya dan sebagainya, intervalnya berapa, ya udah selesai ya. Nanti buat pesan beres, akan terkirim dengan sendirinya di WA kita. Nah, ini kalau kita mau kirim pesan. Alhamdulillah. Ini bentar, minum dulu, kering tenggorokan. Nah, di sini ada namanya pesan terjadwal. Masih kosong. Kita mau ngejadwalin pesan buat pesan baru. Nah, ini teman-teman semua kita pilih device dulu selalu ya. Pakai nomor yang mana? Oh, online statusnya nomornya pakai nomor yang ini. Nah, pilih kategori. Kita mau milih pakai kategori yang konsumen bulan April tahun 2025. Pilih tipenya apa? Mingguan. Misalkan kita pilih mingguan berarti pilih hari apa nih? Setiap hari Senin kah? Selasa kah? Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu atau apa? Ya kan, misalkan kita pilih hari Jumat. Ya, mau dikirim jam berapa? Oh, jam 10 pagi. Pesannya apa? Tinggal ketik di sini. Jadi nanti teman-teman semua, di sini ada pilihan juga interval. Interval itu hanya sekali atau berulang. Kalau kita pilih berulang berarti setiap hari Jumat jam 10 pagi sistem akan ngirim pesan ke data-data nomor konsumen bulan April 2025 dengan narasi apa? Jam 10 setiap hari Jumat. Karena pilihnya berulang. Jadi kita nggak perlu ngeplay lagi, pokoknya tiba-tiba di handphone kita ada pesan terkirim, ada orang respon-respon, ada orang tanya closing dan lain sebagainya, kita tinggal
eksekusi jualannya. Nggak perlu edukasi, ibarat kata. Karena udah teredukasi oleh sistem. Ini kalau kita pilihnya pilih mingguan. Kalau misalkan kita pilih bulanan, nah nek bulanan berarti mau dikirim tanggal berapa? Ya. Oh, tanggal 10. Jam berapa? Misalkan jam 12. Pesannya apa? Tinggal disimpan ya buat pesan terjadwal. Jadi bikinnya sekalian dia akan jalan seumur hidup. Nah, habis bulanan, tahunan. Tahunan berarti pilih tanggal berapa, bulan berapa, bulan apa. Mau dikirim jam berapa, sama. Nah, ini kalau tahunan. Kalau misalkan ulang tahun, nah ini ulang tahun, nggak perlu milih eh, tanggal dan sebagainya. Karena apa? Dia akan membaca kapan data ini ulang tahun. Acuannya adalah tanggal lahir. Jika data-data base-nya Bapak Wisma yang ada di sistem ini ada tanggal lahirnya, berarti dia akan mengucapkan ulang tahun. Entah itu yang ke-20, yang ke-30, ulang tahun yang ke-40 tahun, yang ke-45 tahun, yang ke-50 tahun, dan sebagainya sesuai dengan data kapan dia ngisi tanggal, bulan, tahun lahir. Termasuk Mbak Wisma, mohon maaf ya, nanti entah besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalau Mbak Wisma dapat ucapan ulang tahun dari saya, kok mohon maaf usianya salah, yang seharusnya masih muda kok dianggapnya tua, atau sebaliknya tua kok dianggap muda, yang salah bukan saya. Pokoknya saya nggak pernah salah deh. Yang salah Bapak Ibu sendiri. Kenapa? Saat kemarin daftar ngikutin live event ini, ngisi tanggal, bulan, tahun lahirnya ngabur atau asal. Jadi saya nggak bisa milah satu persatu. Ya, itu entah valid atau enggak, benar atau enggak, ya kok nggak tahu. Pokoknya ya itu. Ya. Tapi setidaknya bagi saya adalah setidaknya kita nyolek silaturahmi lah. Walaupun salah, nyambung silaturahmi lagi. Ingat lagi. Bahwa bagaimana ingat sound itu ingat seminar. Ingat sound itu ingat iWatt gitu kan. Misalkan gitu. Ingat Pak Agus tuh ingat bengkel. Ingat Kak Ellen tuh ingatnya kopi SH. Itu bagaimana caranya gitu kan. Jadi orang kalau ingat kopi SH ingatnya Bu Ellen. Pengen kopi kesehatan ingatnya Bu Ellen gitu loh. Itu bagaimana caranya menciptakan sesuatu seperti itu. Nggak mudah, nggak instan, tapi perlu proses. Tapi kalau udah jalan nggak bisa di stop. Ciptakan pasar sendiri. Ya. Nah, ini ulang tahun. Ya. Terus di sini juga ada hari besar, hari raya Idul Fitri. Nah, teman-teman semua kemarin dapat ucapan hari raya kan dari saya. Akhirnya dapat undangan kayak malam hari ini kan, rata-rata gitu kan. Itu buat apa? Nyambung silaturahmi lagi. Ujungnya apa? Jualan. Jualan apa? Event. Nah, tawarin event, tawarin event, tawarin event, gitu kan? Padahal kan ini silaturahmi. Jadi nggak hard selling, soft selling. Walaupun ada beberapa yang nggak respon, ya udah baik kan berarti belum market kita, ya bukan ya, bukan market, bukan ya, istilahnya nggak bukan apa ya, bukan, tapi belum, ya bukan market tapi belum, ya kan? Belum, Nanti Pak, next belum, market Pak. kita, ya kan? Jangan bukan, belum. Karena kadang-kadang orang nggak mau, bukan nggak mau baca, nggak ada waktu untuk baca, Iya, Pak. iya saya bilang belum, bukan ya, Iya. bukan tapi belum gitu loh, belum market kita istilahnya itu. Nah, itu. Ini kalau kita berbicara di pesan terjadwal. Ada lagi pesan berkala. Apa bedanya pesan terjadwal sama pesan berkala? Nah, pesan berkala itu pesan berantai. Ya, berkala. Berkala. Nah, kita buka, jebret. Nah, kita pilih device. Selalu pilih device ya. Kategori. Nah, mungkin kita kategori respon misalkan. Respon ya. Mau dikirim kapan? Ya. Ini kan hari ketiga. Hari ketiga dari hari ini berarti. Hari ketiga dari sekarang, ya kan. Mau dikirim jam berapa? Jam 10 pagi. Ya. Pesannya apa? Ketik aja di sini. Saya mau kirim aja deh. Ini pesan berkala pertama. Ini anggaplah ini tag narasinya adalah tentang produk Bapak Wisma ya, bukan ini pesan berkala pertama ya. Cuma saya mau bikin gini biar nanti teman-teman semua yang nyoba ini kita tes 3 hari kemudian. Saya bikin beneran nih. Ini bikin beneran, nyeting beneran nih. Asalkan sistemnya saya online kan. Biasanya habis ini kan hanya buat trial. Itu biasanya WA-nya saya offline kan biasanya. Asal nggak lupa ya. Nah ini pesan ke satu ya. Anggaplah teman-teman semua itu tadi yang chat ke saya itu anggaplah orang tanya-tanya produk tentang kopi. Saya jualan kopi, ya kan. Nah terus ini pesan pertama. Gini aja deh.
Selamat pagi. Bagaimana bagaimana rasanya setelah meminum kopi yang dibeli kemarin? Udah gitu doang. Ini pesan pertama. Kita tambah lagi, bikin pesan kedua. Ya, dikirim hari ke-14 misalkan ya, 14. Jam berapa? Ini bikin jam 12, jam pagi deh, jam 7. Kan. Selamat pagi. Semoga pagi ini menjadi pagi yang indah, penuh berkah. Amin. Gitu doang. Colek-colek aja. Jangan selalu melulu tentang jualan ya. Orang itu di WA jualan, dijualin, enak loh, bosan loh. Ya, jadi ini sekali saya lo doang mendoakan. Amin. Nah, paling setidaknya mereka bilang amin. Satu rahmi, ya kan. Tambah lagi, ya kan. Misalkan di hari ke tadi 14, dibikin hari 30. Ya kan terkirim 15 Mei next ya. Jam berapa? Bikin jam 20 malam deh. Iya. Ngantuk ya. Selamat Sabar-sabar malam. mendengarkan. Kontrol suara please. Ya kan. Apakah kopi SH-nya masih ada? Oh iya, mumpung hari ini ada promo. Kalau berkenan bisa order sekarang. Misalkan gitu ya kan. Bikin lagi, tambah lagi. Hari keberapa? Hari ke-60. Ya kan. Terus dikirim jam berapa? Jam 16. Jangan jam 17 sore. Ya kan. Misalkan gitu. Pesannya apa? Ya kan. Selamat sore. Apa gitu aja, ya kan? Terserah. Mau tambah lagi juga bisa. Jadi kita tuh bikin pesan itu sekali nanti akan reminder seumur hidup. Tergantung settingannya mau hari ke-60 kayak 90 kayak hari ke-120 kayak gitu kan. Itu. Ini hapus. Bisa deh. Buat pesan berkala. Jebret selesai. Oke. Kita cek. Tadi udah ya. Kembali. Nah, ini ada nih. Nah, ini ada pesan berkala satu ya. Kategorinya kemana? Ke kategori respon. Ya, total pesannya ada berapa? Ada 4. Kalau ada yang diedit, tinggal edit. Ya kan? Oh, ada yang salah narasinya dan sebagainya. Ya kan? Nanti simpan lagi. Ya kan? Kalau nggak digunakan, dihapus. Selesai. Nah, teman-teman semua, ini kan kategori respon. Nah, ini ngitungnya adalah mulai dari teman-teman semua chat masuk pertama kali hari ini berarti hari ke-0. Besok hari ke-1. Ya kan? Hari ke-1. Misalkan ada respon lagi nih besok ada respon lagi. Berarti harusnya itu ibarat kata mundur terus. Hitungannya mundur tetap akan dapat. Yang penting chat masuk itu akan termasuk menjadi kategori data kontak respon. Ya. Jadi hari ini adalah hari pertama buat untuk 3 hari ke depan. Yang kemarin, ya kan, kalau ada respon kemarin berarti 2 hari lagi ada pesan berkala tadi. Yang pertama, kedua, sebagainya. Kemarinnya lagi, gitu. Jadi ibarat kata besok. Pokoknya chat masuk pertama itu akan masuk jadi hari ke-1. Paham sampai sini? Jadi akan berkala terus. Dia akan dapat pesan berkala dari ke-1, 2, 3, 4 akan dapat semuanya. Mundur gitu dapat. Jadi di sini teman-teman tinggal fokus closing sebetulnya. Ya. Ini pesan berkala ya. Terus di sini ada juga namanya kontak. Nah, ini yang penting, kontak. Ya, nih. Ini data teman-teman masuk ke sini semua langsung jadi kontak nih. Kita perlihatkan.
Ya kan, misalkan kita mau lihat 100 halaman. Wah, nih ada dealer Mitsubishi Mitra Badi Grosir Catering Property Development. Wah, ini bisnisnya dealer Mitsubishi Mitra Sabar, Abadi sabar, sabar. Grosir Catering Property and Developer. Bang Aep, Ani Sumarni, Muhammad Ali Subandi, CV Anais Teknik. Nah, ini udah masuk. Nah, ini kita berkata, kita untuk validasi data, nanti kan lama-lama kan dapat data validnya. Nah, nanti kalau udah data valid, simpen datanya. Didetailkan. Itu. Kita pengen lihat sapaannya ada enggak? Kita di kosong, ada sapaan. Ya kan? Ini halaman keberapa? Halaman ke-1, kedua. Tadi yang udah saya edit mana? Oh, di belakang berarti halaman ke-3 mungkin. Nah, ini Pak Agus. Nah, ya kan udah saya edit tadi kan. Ada Pak. Ya kan. Kalau panggilannya nah, Pak, ini sapaan, ini panggilan, ini nama lengkap. Gitu. Kategori dimunculin. Nah, ini kategori. Nah, respon. Kita lihat Pak Agus apa? Kategori konsumen bulan April. Semakin banyak data yang ada di sini, semakin kontaknya lengkap, otomatis teman-teman semakin perfect fungsi CRM-nya. Jadi teman-teman semua di sini menangkap respon masuk, menangkap chat masuk, bisa auto follow up, ya, reminder otomatis, dan teman-teman semua nggak harus selalu membuka aplikasinya ini. Ya, kalau teman-teman udah nyeting kayak gini selesai, ya udah klik logout, selesai, beres coy. Ya, kita logout deh. Mana ya? Ketutupan Zoom, wait. Kita logout, udah matiin laptopnya, matiin komputer, selesai. Pokoknya sistem akan berjalan. Tiba-tiba, oh hari ini ada antrian pesan berkala yang ketiga nih. Tiba-tiba akan terkirim dengan sendirinya. Kita tinggal balas-balas pesan. Kok ada pesan ini ya? Terkirim ke orang-orang ini ya. Tiba-tiba ada orang order juga gitu loh. Semua serba tiba-tiba. Jadi membuka sistem ini hanya saat event-event tertentu. Saat ada maksud-maksud tertentu. Ada mau setting pesan, kayak ada mau broadcast, kayak ada mau ngerubah pesan terjadwal, pesan berkala, atau ada ngecek sistem dan sebagainya, ngecek data konten dan sebagainya, hanya saat itu. Ya, kalau nggak perlu ya nggak usah dibuka, biarin aja, selesai, laptopnya matiin, selesai. Handphone kita udah connect ke sistem, dia akan berjalan seterusnya. Gitu Bapak semua. Ya, oke. Tak kasih kesempatan deh. Ada yang mau tanya? Siap-siap open mic, yo. Pak Sony, Ya, kalau kita belajar lebih dalam lagi, itu belajarnya lewat online itu kayaknya nggak afdol ya, kayaknya agak nggak bisa enak gitu loh, harus offline Pak. oke. Boleh. Saya tuh selalu bikin pelatihan offline. Saya tuh dari dulu nggak pernah bikin online, Bu. Saya tuh dari dulu pelatihannya offline terus. Iya. Offline. Bahkan saya dulu punya kantor di Surabaya, Bu, di Simpang Dukuh, Bu. Oh, Simpang Dukuh deket saya dong Pak. Ya. Simpang Dukuh, Studio Is, Bu. Tahu nggak? Di lantai 3. Tahu ya, masih ada. Udah tutup, Bu. Oh, Saya sayang punya ya. kantor di Surabaya, Medan, Pekanbaru, Batam. Terus kapan Bikin buka pelatihan offline-nya di Surabaya? next lah, Bu. Aman lah, ya kan? Ya udah, kalau Kita kumpulin dulu deh, ada kita kabar. kumpulin. Karena kan ya itu kan butuh biaya dan tenaga, waktu dan sebagainya. Oke. Yuk Di pertanyaan yang Jakarta lain Oke, ada, tentang thank you. Jakarta Oke. ada nggak? Jakarta. Bu Lita gimana Bu Lita? Di Bukan. Jakarta. Jakarta. Saya nggak punya kantor di Jakarta, Bu. Memang Jakarta saya sorry, maaf. Ke mute, Bu. Open lagi, Bu. Keklik barusan. Jakarta memang saya hindari, Bu. Saya menyisirnya cuman kota gede itu, kecuali Jakarta, Bandung, kecuali Jabodetabek pokoknya. Hari ini baru menyimak Nah, doang Pak Sony ya. Belum paham oke, banget. yuk itu gampang lah nanti masalah pelatihan dan sebagainya, pelatihan offline ya kan. Mas Cuma Sony, Wati saya Kiro, gitu kan. Mas Oke. Sony, saya di kota Batam nih. Kapan ada pelatihan di Batam? Batam saya dulu punya kantor di Ruko Batam Center, Pak. Jadi, Ruko Batam Center 1,5 tahun saya tutup. kalau untuk pelatihan offline,
Online Ada aja dulu solusinya. lah. Kita bikin online setiap kok seminggu sekali ya, Pak. Pak, biayanya berapa, Pak? Yes. Oke, oke teman-teman semua. Ada pertanyaan tentang sistem deh. Tadi tentang produk knowledge-nya dulu. Ya kan masalah pelatihan pasti ada pelatihan pasti ada. Tanya. Oke deh. Ada nggak di sini teman-teman semua yang udah menggunakan sistem tool saya sebelumnya? Ya tentang kan saya kan banyak tool ya, banyak aplikasi tool aplikasi lainnya. Ada nggak teman-teman nggak diajarin? Ada nggak teman-teman nggak ada pelatihan? Saya pakai Star Sender, Mas. Oh, itu kan cuman WA Blast doang. Ya, betul. Star Center mah itu receh, Pak. Kita bisa bikin itu, Pak. Kita tahu. Oke. Itu cuman ngeblas doang. Nggak, nggak ada pesan berkala terjadwal. Coach Sony izin tanya Coach. Boleh, Pak Ibnu Aziz. Coach, kebetulan kita bergerak di bidang jasa penyewaan dan hias seserahan ya Coach ya. Nah itu kan kita menjual apa ya, ibaratnya hasil karya kita. Nah bisa nggak di iWatch itu ditampilkan gambarnya sekalian Coach? Jadi kan bisa memilih, oh saya pilih tray ini nih, saya pilih box seseran yang ini. Nah itu bisa nggak Coach kita sertakan gambarnya Coach? Mungkin gini, lebih dominan nanti gambarnya bikinkan room galeri sendiri. Oh, room galeri tersendiri ya Coach ya. Gitu. Oke. Oke, yuk ada lagi. Halo Mas Sony. Siap. Itu untuk aplikasi iWatch tadi kan pengiriman ke personal secara terjadwal. Jadi kalau kita mau mengirim pesan ke grup-grup WA yang ada di WA kita secara terjadwal bisa juga ya? Dari grup Pak kalau bisa Pak. Iya. Hindari grup. Jujur. Ya, teman-teman semua jujur. Ya kan, walaupun saya juga menyarankan teman-teman masuk grup juga gitu kan. Grup itu bukan berarti nggak laku, bukan berarti nggak bisa, tetapi potensinya udah sekian milipersen doang, Pak. Jadi grup itu hanya untuk sosialisasi sesaat dan sebagainya. Jarang orang monitor grup lah intinya gitu kan. Tapi lebih happy itu kalau di japri aja nggak dibalas, apalagi di grup gitu loh. Yo, jadi saran saya, kita bisa japri dengan mudah, ngapain harus ke grup gitu loh Pak. Iya. Ya kan? Japri aja tinggal klik enter kirim sendiri kok gitu loh. Ngapain harus ke grup gitu loh. Ya kan? Walaupun ada pakai grup juga bisa Pak. Ada pelatihan sendiri nanti. Ya kan? Sebenarnya kemarin ada pelatihan scale up digital namanya, itu bisa kirim ke grup juga, tapi kemarin belum tak ajarkan. Kemarin masih dasarnya doang. Dasarnya udah semalaman itu kemarin. 3 hari yang lalu ya. Iya, saya ikut. Saran saya Pak, kalau udah punya sistem seperti ini, grup itu hanya sebagai sebagai penopang komunitas aja, tetapi informasi dan sebagainya silakan dikirim ke grup juga, tetapi lebih bagus dan lebih baik itu kalau di japri, Pak. Ya, di japri jujur ya teman-teman semua, di sini ada enggak yang tadi sebelum masuk itu masih ada pakai tanya, link Zoom-nya mana? Ada yang tanya, linknya enggak biru. Ada yang chat lagi, kapan Zoom-nya dan sebagainya. Karena apa? Nggak mau baca pesan. Nggak mau mencermati pesannya. Ya kan? Nggak mau meneliti, baca secara detail. Oh ya kan? Itu udah di japri loh, personal loh. Apalagi kalau lewat grup gitu kan. Wah, sansoyo gitu kan. Bahasa Jepangnya sansoyo ceritanya itu. Kak Sani. Siap. Ini Pak AI ini lebih maksimal pakai laptop ya daripada HP ya. Sebetulnya nggak ngefek Bu, mau pakai laptop pakai HP, jalannya di WA pokoknya kok. Oh gitu. Gitu ya. Ya, jadi
Sebentar, saya tak Karena coba buka kalau versi handphone laptop deh. mah, kalau laptop mah kurang menguasai gitu. Kan dia dari HP juga bisa, Bu. Ah Ya gitu kan? ya. Connect si ponsel. Nah, nih. Oh, saya belum share screen ya. Sebentar, saya tak share screen. Saya akan nunjukin yang versi coba pakai versi handphone. Nah, nih. Koneksi ke ponsel tersambung, jebret. Saya tak buka. Kita cek dulu infonya. Takutnya lagi buka apa? Itu kan. Oh, lagi kayak gini. Hmm, mana. Nih, jebret. Muncul nggak? Eh, biar fokus share screen-nya tak pakai yang ini. Nah, ini saya di handphone saya. Handphonenya saya pegang ya. Buka Chrome, ketik aja iWatt login. Nah, masuk. Nih, loginnya dari handphone. Pakai yang training. Nah, login. Nih, yang versi handphone seperti ini. Ya, versi HP. Kita lihat nih menu-menunya. Kita klik lagi. Klik lagi Iya, titik-titik ini diklik ya. Diklik, hilang iya, nanti di sini. menunya. Ya kan kita lihat settingan. Bentar, ketutupan zoom saya. Kita lihat Kotor. settingan AI-nya. Jepret. Dan ketutupan nih tadi kan. Saya adalah Dewi. CS dari Kopi Es Juara Cafe. Saya siap membantu setiap pertanyaan masuk dengan ramah dan sopan. Setiap pertanyaan masuk bla bla sebagainya. Ada semua kan nih. Ya kan nih. Sama kan? Sama yang ada setting di, di, Bos di, ya. di laptop. Ya kan? Bedanya Iya, cuma saya presentasikan jadi Kalau biar orang enak. lain ini ya janganlah kamu sendiri aja. Ayo, please kontrol suara. Lain minta, Yo, kontrol suara. silakan aja beli. Nih, ada semua, Bu. Sama persis ya. Percakapan. Sinyal. Hmm, dan semua kan. Jadi sama persis, cuman beda tampilannya aja agak berbeda gitu loh. Ya. Oke. oke, terima kasih Pak. Ya. Jadi tidak harus pakai laptop, tidak harus harus oh harus pakai laptop ini enggak, bebas mau pakai handphone bisa, pakai laptop juga bisa, itu kan. Yang penting teman-teman tuh ibarat kata gini ya, kita itu sesuatu hal yang bisa ditanganin CS atau sistem ngapain harus kita terjun langsung gitu kan. Kayak kayak ini reminder event malam hari ini kan udah otomatis semuanya. Jadi saya tinggal kapan bikin acaranya start, kapan ngisinya, udah itu yang saya pikirin itu aja. Ya kadang sesekali saya balas-balas secara manual ya kan. Kalau ada tanya-tanya kepo-kepo itu saya balas manual. Kalau lagi saya balas itu berarti saya lagi monitor laptop. Kebetulan ya kan. Kalau lagi dibalas ayo tektokan. Tapi kalau dibalas responnya lama, wah ya saya juga lama juga gitu kan. Belum tentu langsung fast respon juga gitu kan. Itu. Oke, sampai sini paham? Udah gak ada pertanyaan lagi? Oh, Mas, satu lagi, Mas. Ya, boleh Saya Pak. mau tanya nih Pak Sony, Pak Mas Hendri Sony. dulu, Pak Hendri dulu, Pak Hendri dulu. Pak Faiz bentar ya, Pak Hendri. Tadi kan ada disampaikan WA versi desktop dan WA versi web. Apa perbedaannya, itu, Mas? Kalau desktop berarti kan install aplikasi desktop, Pak. Iya. Bapak sering menggunakan WA web, WA di laptop, Pak? Saya nggak paham perbedaannya itu, cuma kadang-kadang saya menggunakan WA yang dibuka di laptop. Nah, buka di laptop itu Bapak install nggak aplikasinya udah siap nggak? Ada nggak? Tinggal klik kebuka nggak? Ya diinstal dulu Nah, itu namanya aplikasi desktop, Pak. Ya, bukan WA web, bukan aplikasi web ya. Jadi ada WA desktop, ada WA web. Kalau WA web berarti bukan dari website, entah itu pakai Chrome atau Mozilla, itu.
pakai web. Kalau desktop berarti udah terinstal di laptopnya. Itu namanya WA desktop. Baik, makasih. Oke, Pak Faiz, lanjut Pak Faiz. Oke, makasih Mas. Eh, WA kita apakah sebaiknya WA biasa saja atau yang WA bisnis, Mas? Mau pakai WA biasa bisa, pakai WA bisnis juga bisa, Pak. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Oke, oke. Makasih. Oke, siap. Yo, oke ya, selesai ya. Saya lanjutin, teman-teman semua saya lanjutin. Nah, teman-teman semua, teman-teman bisa lihat sekarang buka websitenya iWatt secara langsung di sini. Belum share screen saya. AIWHAT. Nah, ini website iWatt-nya. Ya. Ini website iWatt-nya. Ini teman-teman semua, aplikasi iWatt ini kalau bisa dibaca-baca di sinilah ya kan. Apa itu iWatt dan lain sebagainya. Kalau pengen punya aplikasinya di sini ada nih. Nih.